berkutik dari Listio Sigit, ya. Saya nggak tahu Prabowo nunggu apa lagi untuk tidak mengganti Listio Sigit. Maaf, tidak mencopot yang namanya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. UIWOT mendesak dan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melengsarkan Tito Karnavian mengganti Listio Sigit. Nggak usah nggak enak-enakan lah, hari gini ngadepin PKI baru, jangan pakai perasaan, jangan pakai nggak enak-enakan. PKI itu harus dihajar langsung, tegas, keras, dan langsung dilakukan. Saya tidak bicara panjang lebar, ini pesan kami dari UIWOT hari ini, dan kita nunggu nanti. Kami dukung Pak Prabowo Subianto, UIWOT siap, kalau perlu kami akan minta teman-teman dari UI turun semuanya. Saatnya biar kami yang tampil dulu, karena kampus-kampus lain juga masih dikerjain oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah hari ini mendapatkan kesempatan bisa silaturahmi dengan antara UIWOT, pimpinannya Pak Taufik Bahauddin, Bang Taufik, dengan ada teman-teman senior-senior, Profesor Hasrun, Pak Sony, dan yang tidak kalah pentingnya dan tamu kita hari ini yang terhormat adalah Pak Abdullah Putih. Memang UIWOT punya konsen dengan berbagai macam masalah, tapi kebetulan masalah yang sangat mengemuka hari ini adalah bagaimana kita mencermati perkembangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan Aceh dan negara kita tercinta. Kita manfaatkan kesempatan kehadiran ini untuk mungkin ada masukan-masukan langsung dari Pak Taufik, tapi sebelumnya Pak Abdullah Putih, sebelumnya itu kita minta pengarahan dari senior kita Pak Taufik Bahauddin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang komunikasi dengan kami hari ini, kami akan mulai dengan veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Kali ini kita akan angkat hal yang serius yang dilakukan oleh salah seorang petinggi pejabat negeri ini yang ngawurnya minta ampun, yang namanya Tito Karnavian. Sekarang resminya Menteri Dalam Negeri. Apa ngawurnya? Dia memutuskan kasus Aceh, pulau-pulau yang masuk Aceh itu dipindahkan, diarahkan menjadi di bawah Sumatera Utara. Ini Tito nih saya bilang ngawur luar biasa dan langsung dismash habis oleh Bapak Prabowo Subianto. Nggak benar itu. Jadi tolong ditanya, Tito nih urusannya apa ya? Hah? Jadi kalau mau dibilang dia bilang PKI gaya baru, ya barangkali juga. Minimal dia dipapari untuk kepentingan PKI gaya baru yang diwakili oleh yang namanya Joko Widodo. Jadi saya bilang Joko Widodo itu PKI. PKI gaya baru. Kami berani mengatakan. Mau bukti? Nanti saya tunjukkan. Jadi kita harus keras dan tegas. Pak Prabowo sudah jelas memutuskan nggak benar gitu. Tito berhentilah, kalau dia punya rasa harga diri, dia mundur. Tapi yang namanya kalau PKI mana ada rasa harga diri. Cek sejarah PKI, 65, saya udah ikut, 65, 66. Kita ganyang PKI, saya di tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Ini diulangi gitu ya, makanya disebut PKI gaya baru. Jadi Tito ini maunya apa nggak jelas, cari muka ke Joko Widodo yang sudah lengser, dengan mengarahkan pulau-pulau yang masuk bagian Aceh itu diserahkan ke Sumatera Utara supaya bisa dikendalikan oleh Bobby dan ada bisnis di sana. Saya tahu, ya. Pulau-pulau itu bisa dikelola, dicari segala macam, diinvestasi, panggil investor asing, segala macam, bagi-bagi duit di sana. Udah akalnya kita bacalah. Jadi saya nggak tahu, Prabowo sudah tegas mengatakan dan Tito tidak ada muka malunya untuk mundur. Kalau dia punya integritas dia mundur, malu dia.
Cuman PKI gaya baru yang tidak punya rasa malu. Jadi rekan-rekan Anda, kita cermati dan saya harus bicara keras kali ini. UI harus bicara keras. Kami merepresent pemikir-pemikir dari UI yang kebetulan kampus-kampus ini banyak kan masih dibuat tidak berkutik, kami yang berkutik. Tidak ini bisa membayar kami. Jadi kembali buat Tito Karnavian, Anda dipaparin PKI baru, urusan apa Anda memutuskan? Saya tahu bacanya pulau-pulau itu ada sumber migas apa yang luar biasa. Kok di bawah Pemda Sumut, Gubernur Sumut, yang gubernur adalah menantunya yang namanya Jokowi, udah bermain itu. Bermain nanti masalah ya apa investasi asing, persentase, udah paham saya. Saya dulu bisnis lama. Jadi Tito, kalau Anda punya harga diri, Anda harus minta mundur. Kalau Anda tidak punya harga diri dan Anda tidak akan mundur, nunggu dilengsarkan. Hanya PKI gaya baru yang tidak punya harga diri. Silakan kita lihat nanti. Tito Karnavian ini mau kemana larinya. Kali ini saya bicara keras untuk Uiwot. Karena nggak bisa ngomong baik-baik sama orang begini. Orang begini yang ngomong baik-baik nggak nempel di kepalanya. Jadi harus ngomong keras, buka ke publik. Mau kita ngomong di publik. Saya undang Tito Karnavian bicara di publik. Uiwot nunggu Anda. Kita bicara di publik, kita buka. Kalau kami keliru, kami minta maaf. Di publik kita buka. Kalau Anda keliru, kenapa Anda tidak minta mundur? Dan saya ulangi, kecuali PKI gaya baru yang tidak punya rasa malu, tidak perlu integritas. Karena PKI gaya baru ada kelanjutan jelmaan dari PKI 6566. Karena bentuknya di bawah permukaan, tidak tampil dengan gua PKI, kami sebut dia PKI gaya baru. Jadi nggak ngerti Mendagri, bekas Kapolri. Ini termasuk yang ngerusak. Kenapa riset 65 teman saya sudah berani mengatakan PKI gaya baru mengendalikan polisi, kebukti. Kapolri bagaimana? Pak Susambo. Nggak ada gerakan itu. Tito itu siapa? Kalau polisi yang baik-baik banyak betul disingkirkan. Saya kenal berapa polisi. Pati-pati yang baik-baik disingkirin, nggak berkutik. Dari Listio Sigit, ya. Saya nggak tahu Prabowo nunggu apa lagi untuk tidak mengganti Listio Sigit. Sama tidak mencopot yang namanya Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Uiwot mendesak dan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia melengsarkan Tito Karnavian mengganti Listio Sigit. Nggak usah nggak enak-enakan lah. Hari gini ngadepin PKI baru, jangan pakai perasaan, jangan pakai nggak enak-enakan. PKI itu harus dihajar langsung, tegas, keras, dan langsung dilakukan. Saya tidak bicara panjang lebar, ini pesan kami dari Uiwot hari ini, dan kita nunggu nanti. Kami dukung Pak Prabowo Subianto, Uiwot siap, kalau perlu kami akan minta teman-teman dari UI turun semuanya. Saatnya biar kami yang tampil dulu, karena kampus-kampus lain juga masih dikerjain oleh LBP yang jelas dia PKI. Halo LBP, Anda nggak ngaku PKI, mari kita ngomong. Kenapa paman Anda kabur? Salim Said cerita banyak tentang Anda. Di medsos Anda ada ngomong puji-puji PKI. Anak muda yang pakai kaos PKI itu mode. Iya kan Anda PKI lah. Jadi gampang, jadi rekan-rekan saya tidak akan memberikan ruang, tidak akan toleransi buat PKI gaya baru yang terus berusaha tampil sejak 98. Dan Pak Harto turun, PKI gaya baru bermain, nyusup di mana-mana. DPR dikendalikan di kedutaan. Riset November 2015 sudah membaca ini dan semua yang terjadi saat ini. Jadi terus terang Uiwot tidak akan tawar-menawar, tidak ada toleransi untuk PKI gaya baru yang muncul dengan berbagai macam bentuk, bersembunyi dan sebagainya. Mudah-mudahan rekan-rekan saya pernah berasukan yang mengatakan, kan PKI udah bubar Pak Taufik. Ya itulah saya bilang, banyak orang kita yang level berpikirnya level 3 dari 8 level berpikir, yang baru melihat, baru percaya, baru tahu kalau sudah terjadi. Jadi kemampuan berpikir antisipatif itu masih rendah. Nah saya mengatakan PKI gaya baru sudah bergerak sejak 98. Dia punya andil besar menurun ke Pak Harto dan dibelokkan untuk kepentingan mereka. Sekarang mereka sudah berkiprat kemana-mana.
Ada yang mengatakan, saya bangga menjadi anak PKI. PKI tidak akan berani tampil kalau dia belum kuat. Sekarang sudah bergerak kemana-mana. Dan saya ulangi, Jokowi adalah PKI gaya baru. Cek keluarganya. Cek keluarganya. Gampang. Sekarang pramuka rame kan ijazah palsu. Kemudian dibakar tuh pramuka. Jadi udahlah kebuka satu-satu. Kembali yang mengatakan Ugiwot tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap PKI gaya baru yang menyusup Puan Maharani dan menghancurkan Republik. 6566 saya di jalanan bersama almarhum senior saya Fahmi Idris. Kita bergerak langsung aksi kita melawan PKI gaya baru. Sekarang muncul lagi PKI gaya baru. Nyelam segala macam. Nah untuk Anda aja, teman saya yang paparan, saya ulangi 2015 November, teman saya paparan riset mengenai munculnya PKI gaya serang 2015. Yang bikin LBP kok ngamuk-ngamuk. Dia menuduh teman saya dukung Prabowo untuk pemilihan presiden. Teman saya bilang kenal juga gue. Enggak, ini riset. Ngamuk Prabowo si LBP. Ternyata dia PKI. Salim Said beritahu saya ini PKI. Pamannya kabur. Lagi G30 SPK 65 gagal. Jadi kita menghadapi PKI kayak baru yang sembunyi dan tampil dengan tampilan lain, pakai tangan orang lain dan atau memapari pikiran orang lain. Jadi kami tetap mengingatkan pada Anda semuanya, PKI kayak baru terus bergerak. Kita jangan pernah mendiamkan, jangan nunggu dia beraksi lagi, dia sudah mulai ngerusak. Saya mengatakan Pak Tito Karnavian minimal dipapari oleh PKI gaya baru, kalau dia bukan PKI gaya baru, dipapari untuk merusak Republik. Adu domba Republik. Dan kami angkat topi, terima kasih. Pak Prabowo, Anda tegas mengatakan itu pulau-pulau di Bawah Aceh, Uiwot mendukung. Kita nunggu aja gerakan dari Pak Prabowo, Uiwot siap. Kita cuma nunggu kalau diperlukan, UI akan turun ke jalanan jaket kuning, pasti akan diikutin oleh ITB, IPB, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Bang Aslul dulu ya. Nah, jadi, oh iya, terbalik ya? Enggak, ke sini. Tenang. Enggak, kita minta Bang Aslul dulu. Biar sekalian nanti di Anda. Kami persilakan Bang Aslul. Sini. Enggak bagus. Situ aja, Bang. Bang Aslul. Iya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangan Adinda Abdullah Putih yang tercinta. Sudah saya dengar tadi testimoni dari Pak Taufik. Saya memang benar yang diucapkannya itu PKI gaya baru, Jokowi adalah otaknya. Kenapa? Dia menerbitkan Kepres 17 tahun 22 yang dianggap itu korban daripada Angkatan Darat TNI, korban dari keluarga PKI, dengan impres yang dia ciptakan itu saya minta kepada Prabowo harus dibatal. Itu penghinaan terhadap TNI. Kalau saudara Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia itu harus dia cabut, dia batalkan Kepres yang ditandatangani oleh Jokowi tahun 2023. Kepres 17 dengan impres. Sekian, terima kasih. Itu saya minta kepada Prabowo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita udah dengarkan ya, Pak Abdullah Putih. Masukan-masukan pengantar dari senior-senior kita yang terhormat. Jadi saya nggak ini ya, saya nggak perlu banyak-banyak, langsung aja ke Pak Abdullah Putih. Silakan. Langsung nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya pertama berterima kasih
bahwa pada hari ini diundang dalam satu kelompok yang sangat luar biasa sebetulnya, UI Watch di bawah pimpinan Pak Taufik. Dan yang mengundang saya ini adalah kanda saya Pak Hasrul Harudin, kawan lama dulu Pak ya. Nah jadi sampai di sini kemudian ternyata mereka bapak-bapak kita di sini ada Pak Sayuti juga berbincang dan mengapresiasi tentang apa yang terjadi pada kes 4 pulau di Aceh Singkil kemarin. Dan mereka semua bersimpati kepada teman-teman Aceh, masyarakat Aceh yang sangat solid, sangat kompak memperjuangkan agar 4 pulau di Singkil kembali. Dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sebagai presiden sudah memutuskan kembali. Dan yang kedua, saya melihat semangat beliau-beliau ini juga luar biasa, marah kepada kondisi yang kemudian tercipta sampai ada kasus begitu ribut, begitu hebat, begitu dahsyat. Nah sebetulnya saya sependapat, mestinya case ini tidak terjadi kalau Pak Mendagri memperhatikan dari awal apa yang ada secara historis di Aceh. Nah yang pertama, itu kebetulan ada Undang-Undang tahun 1999, setahun kemudian saya gubernur di Aceh, itu terbentuknya Aceh Singkil, yang merupakan pecahan dari Aceh Selatan. Dan pecahan dari Aceh Selatan ini pada waktu Provinsi Aceh dibentuk tahun 56 juga ada undang-undang yang menyatakan di Aceh ada 7 kabupaten yang ikut Provinsi Aceh, termasuk Aceh Selatan. Nah kalau Aceh Singkil adalah pecahan dari Aceh Selatan, otomatis tidak 56 itu ada Aceh. Nah, kemudian pada tahun 99 itu dibuatlah kepemekaran Aceh Singkil itu, dan waktu itu bupatinya Teku Mamur Syaputra. Saya datang ke sana dan beliau juga cerita tentang pulau 4 itu yang luar biasa indahnya gitu. Jadi sebenarnya itu masalahnya sudah nggak perlu dibicarakan, sudah lama itu. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Mendagri waktu itu membicara itu, mestinya tidak boleh tergopoh-gopoh dan senyap. Saya melihat Pemda Aceh seperti nggak tahu pada waktu itu, seperti diburu-buru. Padahal Undang-Undang PA yang tahun 2015 itu, ada satu pasal yang menyatakan setiap pembicaraan terhadap Aceh itu perlu dibicarakan, dikonsultasikan dengan Pemda Aceh dan DPR Aceh. Itu nggak dilakukan. Nah, kemudian ketika itu nggak dilakukan yang undang-undang, Pak Mendagri bikin keputusan menteri. Secara strata hukum kan di bawah undang-undang. Jadi sebenarnya Pak Mendagri boleh dibilang ini melawan hukum, melanggar undang-undang sebetulnya. Kan? Nah makanya terus terang saya waktu itu hakul yakin masalah akan selesai. Dan itu tetap milik Aceh, karena undang-undang begitu. Apalagi kalau dilihat lebih jauh lagi, zaman Sultan Islam Muda. Kita kenal di Aceh ini ada Universitas Syah Kuala. Kenapa Syah Kuala? Itu adalah nama daripada Syekh, seorang ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu orang Singkil. Jadi dulu menunjukkan, ada Hamzah Fansuri, ulama besar juga. Itu menunjukkan bahwa Singkil dan sekitarnya, bahkan sebetulnya maaf, dulu dianggap dari Aceh, baru itu masuk Aceh. Jadi nggak ada cerita soal itu sebetulnya. Kok tiba-tiba itu muncul tuh yang di luar dugaan gitu kan. Maka banyak juga orang Aceh yang semangat karena marah. Tapi ada orang juga Aceh tenang-tenang aja karena merasa yakin bahwa ini hak Aceh dan akan kembali ke Aceh. Dan sekarang sudah terjadi alhamdulillah. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya terima kasih sekali pada teman-teman yang hadir nih dari UI Watch yang juga sangat memperhatikan soal Aceh. Dan saya menyampaikan salam beliau-beliau ini kepada masyarakat di Aceh bahwa Anda di Aceh didukung oleh teman-teman kita di Jakarta meskipun bukan orang Aceh termasuk UI Watch. Jadi terima kasih, kita sama berdoa agar hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Karena itu membuat ricuh hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada sedikit catatan Pak Abdullah Putih. Terima kasih banyak atas pencerahan yang luar biasa. Penjelasan seperti ini perlu Bang Aslon. Jadi masyarakat supaya tahu. Terutama juga ada satu pengalaman sederhana ya. Tapi untuk menjelaskan bagaimana kita harus hati-hati terhadap Aceh. Aceh ini dulu
saya waktu di istana, memang banyak sekali dokumen intelijen yang kalau dikirim ke presiden saya baca, dan itu banyak sekali menceritakan tentang masalah-masalah kemanusiaan di Aceh. Dan saya nggak kuat, kan terlalu banyak cerita yang nggak enak, kekerasan dan sebagainya. Jadi pada waktu bikin Undang-Undang nomor 11, kebetulan saya salah satu di antaranya. Nah waktu itu saya bertanya kepada Pak Yusuf Kalla, kenapa judulnya ini Undang-Undang Pemerintahan Aceh? Karena buat saya itu bisa nanti tidak enak dengan pemerintah Indonesia dan sebagainya. Tapi jawabannya Pak Yusuf Kalla itu dari segi kemanusiaan itu bagus. Udahlah saya tim, udah terlalu banyak kekerasan berdarah, tindakan kekerasan dan sebagainya. Udahlah, biar jangan lagi terlalu banyak korban, bikin aja. Jadilah undang-undang itu dengan sejumlah kekhususan selain dari dana otonomi khusus dan sebagainya. Jadi ada berapa kekhususan. Misalnya daerah-daerah lain itu pembangunan bisa para ulama hanya berdoa saja terakhirnya. Kalau di Aceh mereka harus ikut serta dalam perencanaan. Ada dewan adat, ada dewan ulama, ada berbagai perangkat yang membuat mereka itu lain dari yang lain. Termasuk soal tanah juga. Itu ada kekhususan di sana. Jadi kita wajib kaget kalau tiba-tiba ada putusan yang melanggar semua kepatutan adab-adab dalam rangka semangat investasi. Saya kira ini perlu juga jadi catatan bahwa investasi itu dia harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah tatanan yang stabil. Orang nggak bisa membawa investor ke Indonesia kalau gayanya preman, ya kan? Main tabrak sana, tabrak aturan sini, tabrak. Investor juga takut. Bagaimana Pak Abdullah? Jadi saya kira kita harus dudukkan soal investasi ini. Jangan hanya atas nama investasi, semua aturan dilanggar. Akhirnya nanti investor ini juga digugat di kemudian hari. Jadi saya kira ini perlu diluruskan. Hubungan antara Aceh dengan Sumatera Utara yang bagus bisa jadi rusak karena tindakan kita oknum yang gegabah, tidak memperhitungkan hal-hal yang sensitif seperti itu. Jadi itulah yang membuat Pak Taufik Baudin tadi dengan semangat mengungkapkan mungkin kemarahan ya. Wajar lah, karena mestinya tidak ada apa-apa mestinya. Ya kan? Dibikin jadi masalah kemudian seolah-olah selesai dengan pernyataan bersama. Semangatnya bagus, tapi dia tidak punya alas undang-undang. Status penyelesaian bersama secara hukum itu di mana tempatnya? Itu kan masalah. Kita selama ini selesaikan peraturan, bahkan peraturan perundang-undangan. Jadi ternyata ini masalah yang dibikin sendiri oleh kita. Akhirnya jadi timbul masalah yang biayanya terlalu besar. Tadi Pak Taufik itu menjelaskan ada mungkin beberapa hal yang belum disampaikan secara tuntas. Saya kasih kesempatan Pak Taufik. Tambahan sedikit aja. Seorang pejabat itu, bahkan seorang biasa pun, bagaimana kita akan menilai kredibilitas dia, integritas dia. Lihatlah dari tindakan-tindakan dia selama ini. Dipenuhi enggak syarat-syarat sebagai seorang yang berintegritas dan punya kredibilitas? Saya mengatakan Tito tidak punya dua syarat-syarat untuk itu. Contoh apa? Sederhana, kasus buku merah. Itu videonya masih ada sampai sekarang. Bagaimana Tito bermain catatan dia korup. Catatan dia korup, yang disobek, dia direkam oleh kamera. Jadi saya mengatakan Tito ini perusak. Saya ngomong terus terang aja. Pertanyaan menariknya adalah kenapa kok didiamin? Kapolrinya siapa? Kan saya mengatakan PKI Gaya Baru, papan riset November 2018 mengatakan PKI Gaya Baru sudah kendalikan polisi. Kendalikan polisi itu oknum-oknum tertentu yang berperan itu dikendalikan atau dipapari atau memang dia bagian dari komunis Gaya Baru. Sehingga polisi-polisi yang baik-baik dibuat tidak berkutik. Disingkirkan pelan-pelan. Jadi ada jabatan di polisi yang hebat dalam tanda petik
tapi tidak punya power dan tidak ada duit apa. Itu antara lain yang saya tahu adalah jabatan yang urusannya dengan dunia internasional. Ke Interpol, kemana itu ditaruh polisi situ. Itu polisi yang itu jabatan buangan namanya. Saya kira masih ada lagi yang lain. Tapi ya udahlah, yang jelas adalah bahwa inilah salah satu contoh bentuk realita bagaimana PKI gak baru mengendalikan polisi. Jelas. Sambo tidak diproses, ya kan. Tito bermain. Saya kira silakan aja. Polisi yang baik-baik banyak lah kita nonton. Jadi kembali saya ingatkan pada Pak Tito Karnavian, kita bisa baca kelakuan Anda lah ya. Anda Jokower boleh aja, itu hak Anda. Tapi tolong ingat, Jokower PKI gaya baru. Jadi kalau Anda dukung Jokowi, bisa aja Anda dibayar dan atau Anda bagian dari PKI gaya baru. Urusan apa Anda mengatur pulau-pulau itu buat menantunya Jokowi yang kebetulan jadi gubernur Sumut? Enak aja, Presiden Prabowo tegas kembali ke Sumut, selesai. Dan maaf, kembali ingatkan, Anda harusnya punya malu, Anda minta mundur. Tapi kembali saya katakan, PKI gaya baru tidak punya rasa malu, tidak punya integritas dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan publik memahami dan lebih mengerti siapa Tito Karnavian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi dari para senior, saya apresiasi dari Pak Abdullah Puteh yang mantan Gubernur Aceh sendiri, dan jelas, dan kita apresiasi juga dengan Pak Presiden kita Bapak Prabowo yang telah begitu cepat dan tegas untuk mengembalikan 4 pulau itu kepada Pemda Aceh, dan itulah tanda ketegasan dan yang kita harapkan dari Presiden kita. Yang berikut adalah kita sangat melihat dan jelas bahwa kekeliruan itu sebetulnya tidak harus terjadi kalau itu tidak ada rencana. Oleh sebab itu rencana yang tidak baik itu harus dibayar dan ditebus dengan kalau tadi yang disampaikan Pak Taufik, Mendagri mundur. Kalau di Jepang itu udah mundur, mungkin menterinya bunuh diri kali. Ya, bunuh diri itu menterinya. Ya kan? Ini karena membuat konflik yang besar itu. Alhamdulillah kita harus bangga masyarakat Aceh yang punya budaya begitu bagus, musyawarah yang baik, gubernur juga bagus. Tadi yang disampaikan Pak Abdullah Puteh yang mantan gubernur Aceh, bahwa ada sejarahnya, makanya setiap keputusan itu ada alasnya, ada dasarnya, ya kan? Ini yang perlu kita pelihara. Mudah-mudahan dengan kesalahan atau kekeliruan yang terjadi tentang pulau di Aceh tadi itu, dan saya tidak mengatakan itu kekeliruan, pasti ada rencana, nggak tahu siapa yang merencanakan, nggak ujuk-ujuk keluar skep, ya. Tapi Kepmen itu terlalu rendah, masih ada undang-undang lagi. Oleh sebab itu, ke depan jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Itulah dia yang menjadikan konflik antar daerah. Alhamdulillah kita apresiasi dengan presiden kita. Sekali lagi, ya mudah-mudahan presiden kita tegar dan lebih jeli lagi untuk masalah-masalah yang berikutnya. Karena masalah ini akan ada terus. Ya, oleh sebab itu diperlukan ketegasan seorang presiden. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu lagi. Komentar saya meminta kepada Jaksa Agung untuk menangkap Tito Karnavian karena kasus korupsi daging rekening merah yang diambil dicuri di KPK yang terungkap beredar sekarang ini. Itu adalah Tito Karnavian yang korbannya sudah patrialis akbar dari seorang hakim di Mahkamah Konstitusi. Ada. Itu kasus daging impor. Jadi itu tuh dia importer ini mengasih uang sama si Tito. Kalau si patrialis akbar yang merubah undang-undang.
Itu terlibatnya dia. Ya undang-undang impor. Impor daging. Iya, itu uangnya tuh. Jadi rekening disita. Ya, jadi jelas. Jadi saya minta kepada Jaksa Agung tangkap Tito. Yang kedua, kasus Jessica yang dimanipulasi, yang heboh beredar oleh Rismond Sianipar, mutiara dari pantai Danau Toba, Bali. Karena kalau dia mau dikasih duit, sudah bisa. Cuman dia memang benar menegakkan kebenaran. Sesuai dengan perjuangan WeWatch. Jadi saya minta kepada Jaksa Agung atau Presiden Prabowo perintahkan Jaksa Agung. Tangkap Tito itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aslun. Luar biasa. Kita teruskan ke mungkin terakhir. Baik, saya kira ini teman-teman sudah bicara semua. Dan kalau kita lihat nuansanya adalah bersimpati kepada Aceh. Dan juga agak sedikit marah lah pada bapak-bapak kita yang membuat suasana gaduh. Ya. Termasuk yang disebut tadi Pak Mendagri atau siapa lagi ya. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang begini. Ini juga mungkin jadi perhatian kepada bapak kita di pusat. Aceh ini otonomi khusus. Karena Aceh khusus, maka ada beberapa hal berkaitan kebijakan. Misalnya, sejak 2005, berlakulah otonomi khusus di Aceh, pembagian hasil, misalnya sumber daya mineral. Kalau daerah lain mendapat 30%, pusat 70%, Aceh sebaliknya. Tapi dalam praktek sampai hari ini sulit itu untuk diketahui betul nggak kita dapat 70%. Karena setiap yang muncrat dari bumi Aceh, minyak dan gas itu, orang Aceh nggak pernah bisa hitung gitu kan. Nah oleh karena itu, barangkali pemerintah pusat sudah waktunya lebih jujur dalam bersikap dan melihat Aceh. Katakanlah kalau saya mengusulkan, selain otonomi khusus, kasih kepada Aceh perhatian khusus gitu ya. Nah Aceh ini kan sudah 3 kali nih. Ada dulu DITI, kemudian ada Perang Cumuk, kemudian ada GAM, ada PKI tahun 66. Nah jadi orang Aceh ini kalau kita lihat sekarang ini seperti orang luka. Luka dan luka, luka dan luka. Nah kejadian 4 pulau kemarin itu seperti mencungkil bekas luka. Sakit sekali sebetulnya. Sakit itu sebenarnya. Sedih juga saya. Masyarakat Aceh kadang-kadang kurang diperhatikan oleh pusat. Misalnya ada, waktu saya gubernur aja, kita punya undang-undang ISMA waktu itu. Tapi kalau kita bicara tingkat nasional, teman-teman di pusat tuh nggak lihat itu punya Aceh. Seperti biasa-biasa saja. Misalkan ada yang khusus gitu kan. Hari ini Aceh itu menurut data statistik itu adalah provinsi termiskin di Sumatera. Coba, tolonglah pemerintah pusat beri perhatian. Gubernur kita bekerja, Pak Mualim itu luar biasa. Tapi kalau uang nggak ada, bagaimana dia bisa bekerja? Jadi mungkin momentum ini, tolonglah pusat perhatikan Aceh. Karena Aceh sangat menderita. Ya. Jangan lagi tambah luka di atas luka. Itu aja Reza. Ya. Ya. Itu dulu waktu dulu undang-undang Aceh itu nomor 11 itu sedikit memang karena kita berusaha untuk tidak banyak namanya peraturan pemerintah dan seterusnya untuk menerjemahkan undang-undang di lapangan. Nah ternyata kemudian sesudah undang-undang disahkan banyak teman-teman dari Aceh bolak-balik ke pusat untuk tanya pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan lain-lain itu tidak dibikin. Jadi itu menurut saya sih yang tadi dibilang kurang jujur gitu. Pemerintah harus jujur bahwa jangan hanya menyenangkan dengan membuat undang-undang, tapi peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya tidak dibikin sama aja. Jadi kasihan juga mereka bolak-balik. Saya mau tanya sejauh mana sih sebenarnya itu pelaksanaannya? Kalau pada waktu saya dulu di Aceh, memang undang-undang otonomi khusus belum berlaku ya.
dulu, tapi ada undang-undang istimewa Aceh. Tapi hampir mirip gitu. Tapi dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang sudah khusus ini, ketika kita tiba di tingkat nasional, itu lebih keras lagi, mau dibawakan nggak ada suasana yang biasa gitu. Jadi kita, susah lah menghadapi itu ya. Nah jadi mungkin kalau sekarang ini kita nggak punya depen seperti zaman Pak Harto dulu, setiap undang-undang itu dianggap sudah diketahui masyarakat, mungkin ada juga sekarang harus setiap undang-undang yang ada itu disosialisasikan. Sehingga masyarakat tahu dan juga tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia yang lain juga tahu bahwa di Aceh ini mestinya ada kekhususan yang diberikan suasana khusus. Itu belum saya kira ya. Jadi itu barangkali supaya, seperti sekarang misalnya, sudah jelas Aceh itu termiskin Sumatera. Kenapa agak pemerintah mengambil satu sikap, wah ini harus ada program begini, supaya ini bisa muncul lagi baik kan? Kalau diserahkan kepada Aceh aja, memang Aceh keadaan miskin, keadaan masyarakat juga masih begitu. Jadi susah bangkitnya. Apalagi ditambah masalah-masalah politik seperti kemarin itu kan. Nah, jadi ini harapan saya. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lah. Kita kan saudara, sama-sama saudara. Dan Aceh kalau disebut daerah modal itu tiba-tiba. Jadi ketika kita Aceh dulu ditanya merdeka, apakah Indonesia merdeka, waktu itu DKI udah jatuh juga. Jogja udah jatuh, tinggal hanya Aceh. Bicaralah Agus Salim, Aceh masih ada. Itu bukan disebut modal. Jadi saya kira bukan Aceh ingin berlebihan minta macam-macam. Hal-hal begini perlu ada perhatian supaya orang Aceh merasa juga diperhatikan. Gitu. Terima kasih. Saya kira dengan demikian, alhamdulillah kita selesaikan acara pada sore hari ini. Dan berterima kasih ada tamu-tamu yang terhormat sudah memberikan pendapatnya. Dan kita dengan semangat bahwa Pak Gubernur, mantan Gubernur mengungkapkan perasaan harunya ya. Ini juga karena membayangkan yang memimpin Indonesia sekarang adalah Pak Prabowo yang sangat hatinya itu sangat halus dan tersentuh dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi kita dalam posisi UI Watch ini seperti tadi harapannya Pak Taufik, Bang Taufik Bahauddin bahwa kita mendukung kepemimpinan yang mengedepankan hati nurani. Dan kritik-kritik kita kepada para pejabat yang tanda petik menyebabkan banyak masalah seperti ini, bagian dari cinta kita kepada kepemimpinan itu supaya bisa lebih efektif. Nah, jadi itu sebenarnya supaya lebih Indonesia tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam keadaan seperti begini. Kita harapkan mudah-mudahan bisa segera mendapatkan jalan keluar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.